Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Juan Azri dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran, tepatnya dari SMK PGRI 1 Kedondong. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Kedondong, yaitu Bapak Niza Yuneri, terkait dengan modul 3.1 Dilema Etika Pengambilan Keputusan. Assalamualaikum Pak Niza. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Juan. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, sebelumnya Juan mau minta maaf karena pagi hari ini Juan menyita waktu Bapak terkait kegiatan ini. Juan akan melakukan wawancara terkait dengan tugas Juan di guru penggerak, yaitu tentang dilema etika pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa pertanyaan nantinya terkait dengan pengambilan keputusan yang sering Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong. Karena kan setiap masalah itu pasti ada yang membuat kita dilema dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang akan coba Juan dalami terkait dengan cara Bapak pengambilan keputusan. Oke Pak, selama ini pernah nggak Bapak mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMK PGRI 1 Kedondong? Untuk dilema sendiri sebenarnya ada ya, antara pertimbangan dengan dua pilihan itu kita lakukan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, kasus apa yang pernah Bapak alami terkait dengan dilema etika? Kalau dilema etika yang pernah dialami terkait dengan siswa sebenarnya, antara siswa yang jarang masuk terus bolos seperti itu dengan siswa yang rajin. Artinya di sini kita harus memberikan sanksi ya, sanksi sosial maupun sanksi sebagai hukuman buat siswa tersebut. Namun banyak pertimbangan yang harus kita lakukan terkait dengan psikologi dia, terus apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut, itu juga perlu kita dalami seperti itu. Jadi memang kasusnya terkait dengan siswa ya, Yes, kalau memang SMP. Nah, selama ini dengan kasus tersebut, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kasus tersebut, Pak? Tentunya ketika ada masalah tersebut, mengatasinya yang pertama adalah wali kelas. Jadi wali kelas untuk berkoordinasi dengan ketua kelas, terus dengan guru BK, lalu tindakan selanjutnya adalah home visit ya. Home visit artinya kita melibatkan dari orang tua itu sendiri, dan kajur, terus soal kurikulum juga kita libatkan. Dari tahapan yang sudah Bapak buat, yang lakukan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut, kira-kira sudah efektif atau belum Pak? Kalau menurut saya sih cukup efektif ya, karena memang 9 langkah dari 9 langkah itu kita aktualkan untuk kita terapkan untuk mengambil di endingnya, yaitu sebuah keputusan seperti itu. Oke, jadi sudah efektif karena Bapak juga sudah melakukan 9 tahapan dalam pengambilan keputusan. Jadi banyak pertimbangan prosedur yang sudah Bapak coba lakukan. Nah, menurut Bapak ada nggak tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan itu, Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan tadi itu, jadi keputusan yang kita ambil itu kan tidak membuat orang lain kontra. Jadi keputusan itu betul-betul harus objektif dan memihak kepada orang banyak, bukan keinginan dari kepala sekolah sendiri atau dari pihak-pihak tertentu. Namun dalam hal-hal tertentu, misalkan tentang kebijakan. Nah, kalau kebijakan tentunya kan berdasarkan dari apa keinginan dari kita dengan stakeholder. Artinya keputusan itu bisa kita tuangkan ke guru dan siswa seperti itu. Oke, jadi memang sudah seperti itu ya Pak ya, tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian pengambilan keputusan Bapak juga udah baik lah gitu, karena memang menerapkan 9 langkah tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dalam pengambilan keputusan biasanya Bapak menjadwalkan waktu tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa langsung pada hari tersebut mendapatkan masalah langsung coba untuk menyelesaikannya? Tergantung dari tingkat masalahnya ya. Ketika masalah itu urgent harus diselesaikan hari itu, maka ya harus kita selesaikan hari itu, dan kita harus bergerak cepat karena masalah itu ketika dibiarkan akan melebar seperti itu kan. Namun kalau masalahnya bisa kita istilahnya bisa dinantikan, tidak terlalu urgent, tentunya kita tadi itu melibatkan stakeholder dengan melihat apa sih yang menjadi penyebab seperti itu, dan mencari solusi dan melibatkan unsur yang ada di sekolahan. Misalkan perlu komite nih, maka kita undang komite seperti itu, atau perlu saksi lain misalkan ketika masalah itu memang perlu melibatkan masyarakat sekitar lingkungan sekolah, maka kita harus adakan jadwal seperti itu. Ya, jadi memang
ada prosedur untuk menyelesaikan masalah tergantung dengan tingkat tingkat urgensi. urgensi masalah tersebut. Dan juga Bapak udah menerangkan bahwa banyak hal atau banyak orang, banyak pihak yang dilibatkan Dilibatkan. untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Iya betul. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih atas perbincangan wawancara hari ini. Semoga dengan wawancara ini bisa menambah pengalaman Juan juga ke depannya untuk lebih bijak dan tepat dalam mengambil keputusan yang melibatkan dilema etika. Terima kasih atas waktu Pak. Assalamualaikum Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Azri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran, tepatnya dari SMK PGRI 1 Kedondong. Hari ini saya sudah berada di UPTD SDN Negeri 4 Kedondong bersama dengan Hajah Emi Mulyani, yaitu selaku Kepala Sekolah UPTD SDN 4 Kedondong. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan di sekolah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Juan mohon izin untuk Ya. meminta waktu Ibu pagi hari ini untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dalam dilema etika. Ya. Jadi dilema etika dalam pengambilan keputusan. Ya. Karena kan kita pastinya dalam pengambilan keputusan, baik kita itu sebagai guru atau kepala sekolah, pasti pernah dilema dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi Juan ingin berbincang-bincang bersama dengan Ibu Hajah Emi terkait dengan masalah yang ada di UPTD SDN 4 Kedondong. Baik Bu, kita mulai saja. Iya. Selama ini pernahkah Ibu mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan dari masalah yang pernah Ibu hadapi di UPTD SDN 4 Kedondong? Baiklah Bapak Juan, saya mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Ya, mungkin keputusan menghadapi masalah atau dilema yang ada di UPTD SDN 4 ini tentu ada. Baiklah saya jawab. Nah, itu keputusan yang ada atau untuk apa? Yang dilema yang ada di UPTD SDN 4, contohnya anak jarang masuk. Tentunya kita menanyakan kenapa dan apa itu asalnya dan juga apa sebabnya. Nah, saya sebagai kepala sekolah UPTD 4 Kedondong ya perlu menanyakan kepada anak tersebut, dan juga kita terutama kita memanggil wali kelasnya dulu, dan setelah itu anak yang bersangkutan dipanggil ke kantor, dan juga kita memberitahu kepada orang tuanya apakah alasan anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, supaya orang tua lebih tahu kenapa sebabnya anak itu, apakah dia dibully temannya ataukah berkelahi. Nah, supaya kita tahu. Jadi keputusan saya sebagai kepala sekolah ya perlu mengetahui supaya masalah dilema itu tidak berkelanjutan dan tidak dicontoh sama teman-teman yang lain. Oke, jadi Ibu selama menjabat kepala sekolah ini udah beberapa kali mengalami kasus dilema etika. Ini adalah terkait dengan siswa yang jarang masuk. Iya. Dan juga Ibu juga telah melaksanakan atau melakukan prosedur-prosedur untuk mengambil keputusan itu. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan sebelum Ibu mengambil keputusan terkait masalah tersebut dengan cara berbagai hal tadi yang Iya. disebutkan. Nah, kira-kira apakah yang sudah Ibu lakukan tersebut efektif untuk memecahkan masalah dari yang dihadapi dalam SDN ini? Nah, tentu saja itu sangat berpengaruh dan efektif sekali dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, itu bukannya anak berkelahi aja, anak tidak masuk ataupun apapun yang terjadi di UPTD SDN 4, saya sebagai kepala sekolah UPTD 4 saya harus bertanggung jawab dan perlu mengetahui, dan yaitu tugas saya bukannya mengajar atau ini, itu juga adalah faktor utama sebagai penanggung jawab di sekolah itu, jadi menyelesaikan semua urusan yang ada di sekolah, termasuk kasus-kasus yang ada mengenai siswa ataupun kedisiplinan anak, dan juga semua yang mencakup di lingkungan sekolah UPTD 4 Kedondong ini. Jadi udah efektif lah Iya. dalam mengambil keputusan itu, udah sesuai dan tepat dengan Iya. keputusan yang masalah ada. Iya. Nah, kira-kira Bu, dari
masalah tersebut, Ya. untuk pemecahan masalahnya, mengambil keputusan, ada nggak tantangan tersendiri buat ibu mengambil keputusan? Oh, itu sudah jelas Pak. Itu sudah jelas, itu pasti ada tantangannya. Satu, anak itu ya kalau dia sering nggak masuk sekolah, itu tantangannya mungkin dia sering dibully temennya, dan juga tantangannya apabila tidak diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah, takutnya nanti itu keluar ke orang ketiga. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan, atau masalah negatif itu kan tidak bagus ada di sekolah itu. Makanya oleh karena itu saya harus turun tangan untuk mengatasi semua keputusan atau masalah yang ada di sekolah kami. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk terkait ibu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah masalah, ada nggak prosedur dari ibu tersendiri untuk menyelesaikan masalah? Apakah langsung di tempat itu masalah disebutkan kemudian itu langsung diselesaikan, atau ada prosedur-prosedur yang ibu perlu tahapkan, misalkan mencari tahu kebenarannya, jadi menyiapkan waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah seperti itu? Oh ya tentu, semua masalah atau kasus itu nggak semerta-merta langsung kita to the point di depan anak-anak yang lain. Nanti akan melibatkan anak itu akan gimana hatinya atau perasaannya. Oleh karena itu kan kita di sekolah itu nggak boleh atau sama aja mempengaruhi anak itu. Oleh karena itu kita seorang pendidik, lebih-lebih saya sebagai penanggung jawab kepala sekolah PTN, kita harus bersifat bijaksana. Nah, kalau ada masalah, misalnya ada anak yang dibully atau berkelahi, ya kita panggil. Prosedurnya kita panggil perorangan, dipanggil di kantor, dan kita panggil juga wali kelas, dan juga kita kasih tahu wali murid supaya wali murid mengetahui bagaimana sifat anaknya dan kendala-kendala atau kasus-kasus yang dialami anaknya. Itulah prosedur saya sebagai kepala sekolah. Oke, jadi prosedurnya memang ibu memiliki prosedur dan tahap-tahapan, dan juga tahap-tahapan. bukan ibu saja Iya. yang menyelesaikan masalah, tapi membutuhkan bantuan dari beberapa Iya, pihak. dan juga komite itu tidak ini, karena takut dilema-dilema yang ada di sekolah itu mencuat ke ranah hukum atau yang lainnya. Itu yang tidak kami kalau bisa nggak ada gitu masalah. Jadi melibatkan komite juga untuk ada masalah tersebut. Iya, karena di lingkup sekolah ini kan ada siswa, ada guru, ada wali murid, dan juga komite sebagai penanggung jawab, dan juga kepala sekolah. Oke, ya begitu Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan di UPTJ SDN 4 Kedondong ini, Ibu telah melakukan prosedur dalam pengambilan keputusan, walaupun masalah tersebut membuat dilema. Iya, Itu benar. dalam keputusan, tapi Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang terbaik dan tepat untuk kedua belah pihak. Iya. Oke, baik. Jual mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan waktu Ibu untuk wawancara pagi ini. Semoga dengan wawancara ini bisa menambah pengetahuan Juan, pengalaman Juan untuk kedepannya untuk mengambil keputusan yang baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Salam.